Shalom. Channel ini terbuka untuk semua orang yang rindu mengerti apa kata Alkitab tentang hal-hal dalam kehidupan ini. Selamat menonton. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali kita akan belajar dari Alkitab tentang teladan Tuhan Yesus bagian keempat, yaitu tentang pandangan Tuhan Yesus tentang harta duniawi. Dalam suatu kisah, ada seorang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata untuk Tuhan Yesus menjadi hakim bagi mereka agar saudaranya membagikan warisan kepadanya. Kita bisa baca dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 15. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Di sini Tuhan Yesus menekankan bahwa kekayaan seseorang tidak akan berarti apa-apa jika ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Dan dalam perikop selanjutnya, Tuhan Yesus menjelaskan tentang kekhawatiran dan sampai pada kesimpulan yang kita bisa baca dalam Lukas 12 ayat 30 sampai 31. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Di sini kita bisa lihat bahwasanya Tuhan Yesus mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Arti kata ditambahkan berarti sebelumnya adalah dicukupkan atau sudah tercukupi. Dan ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Jadi Tuhan Yesus tidak menginginkan kita sebagai umatnya untuk khawatir tentang apapun juga. Kita lihat saat ini banyak orang-orang kaya yang menaruh uangnya pada asuransi, investasi saham, atau juga pada koperasi simpan pinjam. Beberapa hari yang lalu saya dengar tentang sebuah koperasi simpan pinjam yang tidak bisa mengembalikan dana nasabahnya sampai puluhan triliun. Dan ada seorang nasabah yang diwawancarai menangis karena uangnya sebesar kurang lebih 400 juta tidak bisa dicairkan dari koperasi tersebut. Hal yang sama juga dialami oleh Mark Zuckerberg, seorang pendiri Facebook, yang mengalami kerugian hampir 100 triliun lebih dikarenakan banyak iklan minuman yang mengundurkan diri atau menarik iklannya dari Facebook perkara peristiwa rasisme di Amerika. Jadi kita lihat di sini bahwasanya dunia dengan segala kemegahannya tidak akan dapat bertahan. Semuanya bisa digoncangkan sehingga tinggallah apa yang tidak tergoncangkan. Dalam pelayanannya, Tuhan Yesus juga tidak pernah mengurusi masalah keuangan, dan itu diserahkan kepada Yudas Iskariot sebagai bendahara. Bahkan ketika orang-orang datang untuk menagih bea bait Allah kepadanya, Yesus tidak menyuruh untuk pergi kepada Yudas, malah menyuruh pada Petrus untuk mengair ikan di danau. Dan kita dapat baca dalam Matius 17 ayat 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Jadi di sini kita lihat dalam pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini, dia tidak pernah memusingkan masalah keuangan untuk pelayanannya dan lain sebagainya, tetapi dia fokus untuk melayani Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih sudah menonton dan Tuhan Yesus memberkati.